Yang berikutnya berarti ada bagian Jos. Yang ini Jos, yang ini yes. Mana Pak Jos? Ah ini dia. Oh Pak Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan. Boleh mic-nya dideketin lagi Pak? Saya pakai lipstick Pak. Ya. Nah. Maskernya katanya diturunin sedikit Pak. Iya. Ingin curhat gitu ya terhadap pengalaman yang pernah. Namanya siapa Pak? Boleh disebutkan? Nama saya dulu. ya. Ahyar. Ya, Ahyar. Bapak punten mic-nya ditempelin aja Pak. Nggak usah goyang-goyang. Gitu. Ketika Tuh. Tempelin Pak. Ketika ada lakban nggak Bang? Lakban. ketika pengalaman berorganisasi itu karena saya mengikuti 2 organisasi yang karakteristiknya sama gitu. Nah, saya dipitnah gitu. Dipitnah karena tidak suka mengikuti organisasi yang lain gitu. Oh, Bapak aktif di organisasi ini, yang lain nggak ngikut. Maksudnya nggak ikut di organisasi lain? Iya. Difitnah. Jadi maunya itu tidak usah ikut organisasi yang lain gitu. Oh, jadi semuanya ikut. Gitu. Jadi karena merasa persaingan organisasi gitu ya. Jadi dipitnah lah gitu dengan hal-hal yang tidak patut lah gitu, tidak. Terus kemudian dalam dunia kerja juga. Apa Pak? Dunia lain? Dunia kerja. Oh dunia kerja, aduh. Habis Bapak mic-nya kurang deket sih ya. Saya dengarnya dunia lain Pak. Dalam kerja tim gitu, dalam tim itu ada anggota tim Pak, yang. ini kita kayak pacaran loh Pak. Ada anggota tim yang tidak suka gitu dengan kinerja kita. Kinerja saya waktu saya menjadi bawahan juga sama di fitnah juga. Terus ketika saya jadi atasan, bawahannya yang memfitnah juga. Ya. Atasannya Bapak? Ya, dulu saya jadi bawahan. Oh, Bapak dulu bawahan. Sekarang di atas. Fitnah juga waktu jadi bawahan. Dulu ketika jadi Ustaz, ini saking banyaknya fitnah kayaknya nih Ustaz. Saking banyaknya fitnah. Jadi bingung. Ketika jadi atasan juga. Langsung ke intinya Pak, silakan. Di atas difitnah, di bawah difitnah. Waduh. Mendingan Bapak di atas masjid, Pak. Ya gitu Ustaz, bagaimana menyikapinya Ustaz ya. Oh, ini dunia kerja nih Bang Sofyan. Kerja, bukan dunia gaib. Saya tadi kaget kok dunia lain. Baik, jadi beliau ini aktif di organisasi, aktivis lah Pak ya. Jadi aktif di sini, di tempat yang lain difitnah. Kata yang lain nggak usah ikut aja gitu ya. Di rumah aja ngepel gitu Pak, enggak? Udah ngepel difitnah juga. Difitnah juga. Bapak ya Allah Pak. Saya seumur umur Bu. Sama Kokolim dari tahun 2005 banyak yang curhat. Yang paling sengsara ini loh Bang. Baik. Jadi gini Pak. Sebenarnya semua itu kembali kepada kita. Makanya kalau ada fitnah, Ibu gibah itu kan ngomongin orang di belakang. Gosip. Namanya gosip digosok makin sip. Ibu baca Al-Quran 5 menit. Berasanya lama kayak 5 jam. Bener gak? Tapi ya Allah ibu ngegosip 5 jam. Kok terasanya baru 5? Paham. Jadi kalau urusan gibah itu emang paling nikmat. Nah kalau kita digibah difitnah, pertama istighfar. Astaghfirullahalazim. Ibu yang ngegibah juga istighfar. Yang namanya istighfar rem. Rem itu harus pakem Pak. Jangan remnya blong. Istighfar sih mantep. Astaghfirullahalazim. Ngomong-ngomong si Empok Encum gak pulang-pulang kemana? Kita difitnah istighfar. Karena ibu, kita nih kalau ngambil napas yang dihirup apa Bu? Apa? Iya udara Bu. Masa pasir? Oksigen.
Ketika oksigen itu, ibu, orang kalau marah, al-ghadhabu yuzilul akla. Orang marah itu kan kehilangan akal. Orang ngegosip kehilangan akal, dia emosi. Maka istighfar dan ambil napas. Karena secara penelitian kalau ngambil napas, ibu, oksigen yang naik ke otak itu 5 liter, bu. Seng. Makanya langsung adem kalau istighfar. Tapi harus pakem. Pak, nggak usah dengar apa kata orang, Pak. Saya yakin Bapak ini nanti di yaumil akhir nggak dihisap, Pak. Karena di dunia sudah banyak beban, Pak. Jadi kalau Bapak difitnah, Pak, kita nggak usah dengar apa kata orang, Bapak ya. Hidup itu tadi, ihdinas sirotol lillahi ta'ala. Orang yang prinsip hidupnya lillahi ta'ala nggak pernah puyeng sama urusan orang. Lihat deh sholat subuh, kita kan memperkuat niat. Usolli fardu subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi. Zuhur ujungnya ada lillahi. Asar maghrib isya sama. Kemarin nih Ramadan kita kan abis taraweh niat tuh. Nawaitu sauma ghadin an nadai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati. Pak, hidup kalau lillahi ta'ala enak banget, Pak. Orang mau pakai mobil apa aja udah. Nggak usah puyeng, ujung-ujungnya mobil yang kita pakai juga kurung batang. Bener nggak? Istri marah-marah, difitnah, nggak usah stres, bu. Kita mikirnya gampang aja, ihdinas siratal mustaqim. Saya harus istiqomah dalam kebaikan. Ketika difitnah, ibu mikir istri saya marah-marah. Oh, manusia dari tanah. Bisa jadi istri saya diciptain dulu tanahnya tanah sengketa. Enak. Betul nggak, Bu? Ya, baik, gitu Pak ya. Yang sabar, ikhlas, Bapak mudah-mudahan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Lega ya Pak Ahyar ya. Masya Allah. Baik. Bang, ya. Pantas wajahnya ditutup masker. Antum nyebut duluan nih Ustaz Zaki. Tadi mau nyebut. Sabar ya Pak, sabar. Baik, Masya Allah. Kita masih ada satu segmen lagi pemirsa. Kita akan mendengarkan sedikit kesimpulan dengan tema yang menarik ini. Bagaimana kejamnya sebuah fitnah dan bagaimana kita mengantisipasi dan juga mengatasinya. Dan di akhir segmen nanti kita akan berdoa bersama-sama. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.